Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi. Seperti tema di gereja, kuasa pujian dan penyembahan. Dan pada pagi hari ini saya terus tersenyum karena pada pagi hari ini kita tetap belajar firman Tuhan dengan pujian. Peran pujian dalam kehidupan kita ataupun manfaat pujian dalam jiwa kita. Wow. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita belajar bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih hari yang baru, kasih yang baru, rahmat yang baru yang setiap hari Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan mulut kami selalu mengatakan Engkau itu baik Tuhan, dan kebaikan-Mu tiada tertandingi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh semakin Tuhan melekatkan hati kami, pikiran kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya penggemar oldies, lagu-lagu lama, ya. Nah, waktu saya masih kecil, itu biasanya kalau ada lagu baru kita harus disepel, didikte, ya, per baris, lalu kita ikuti. Sehingga sampai sekarang pun saya tidak muda lagi, saya masih ingat lagu-lagu lama. Amin. Puji Tuhan. Saya kan ada beberapa lagu itu yang menurut saya sangat indah sekali. Menurut saya, belum tentu menurut Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begini bunyinya. Judulnya Sendiri. Wow, judulnya saja sudah melankolis. Coba ya, saya menyanyi Bapak Ibu ya. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Entah susah, entah hati pedih, tak peduli. Bapak Ibu, sewaktu saya menyanyikan pujian ini, dulu sebelum saya mengenal Kristus, saya suka menangis. Saya suka merenungin hidup saya ini, ya, hidup saya yang orang dunia bilang tuh apes, ya, karena saya hidup sendiri. Apalagi kalau saya melantunkan lagunya Coast Plus yang berjudul hidupku selalu sepi. Wah, semakin mengiris-ngiris tuh. Kira-kira begini bunyinya. Hidupku selalu sepi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar dan sempat menyanyi lagu ini. Coba ya Bapak Ibu ya. Hidupku selalu sepi. Hidupku selalu sepi, menjerit dalam hatiku. Sudah segitu saja Bapak Ibu ya. Kalau diteruskan itu wow, sedih. Nah, saya mulai merenungkan semenjak saya kenal Kristus itu ya. Lagu-lagu tempo dulu itu lagu-lagu yang mengiris-ngiris, menyayat-nyayat hati. Sehingga waktu kita melantunkannya itu kita menjadi orang yang terpuruk, ya, orang yang lemah, orang yang tidak punya daya, ya. Orang yang seperti saya bilang tadi, seakan-akan dia itu ada dalam posisi yang apes gitu ya. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Mazmur 103, bunyinya begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Wow ya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada saat saya menyanyikan dua lagu tadi ya, lagu karya Bimbo dan karya dari Coast Plus tadi, menceritakan bagaimana kehidupannya itu kehidupan yang kesepian ya, hidup yang susah gitu ya. Jadi hari-harinya ini adalah dalam kesendirian. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga pernah merasa bahwa hari-harinya ini selalu sendiri, nggak ada lagi orang yang peduli, tidak ada lagi orang yang care. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang
ada di sini ya, tidak pernah merasa sendiri. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan, aduh hatiku ini loh, ya, jiwaku ini loh, aku lagi kesepian nih, karena putus cinta, atau karena ditinggal kekasih hatinya, atau ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi dan mencintai dia, sehingga hidup menjadi sepi. Mari kita baca di dalam Mazmur 103 Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari Mazmur 103 1 sampai 22, ya, kalau tidak salah ada 1 sampai ke 22 ini ada 4 kalimat yang sama, yaitu bunyinya pujilah. Ya. Kata pujilah dari kata dasar puji yang mendapat akhiran lah, ya, adalah himbauan, adalah saran. Ya. Marilah contohnya, ayolah, berarti kita diajak, kita dihimbau. Nah, begitu pula dengan Mazmur ini mengatakan, pujilah Tuhan hei jiwaku. Ada 5 pujilah, ya. Pujilah namanya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Semua menyarankan, semua menganjurkan untuk kita ini memuji Tuhan. Ya. Mengapa kitab Mazmur mengatakan atau menghimbau kita, mengajak kita untuk memuji Tuhan? Tentu ada alasannya, ya. Waktu kita, hati kita, jiwa kita kosong, ya, hidup itu serasa sepi. Di dunia ini serasa kita seorang diri, gak ada lagi orang yang peduli, tidak ada lagi orang yang mengasihi kita, tidak ada orang yang mencintai kita. Akhirnya jiwa kita menjadi kosong, jiwa kita menjadi merana. Padahal jiwa ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kitab Mazmur mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya. Jiwa kita yang ada di dalam diri kita ini diharapkan bisa memuji Tuhan sehingga ada sukacita dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengalami kesepian atau kesendirian, lonely. Seperti yang tadi saya nyanyikan. Ya. Hidupku selalu sepi, sendiri, kini aku sendiri lagi. Anak-anak Tuhan, jangan sampai berprasangka seperti itu. Mengapa? Kita buka lagi di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10a saja, bunyinya begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Nah, ini juga perintah. Jangan loh. Ya. Janganlah takut, kamu jangan takut. Ya. Kenapa nggak boleh takut? Karena aku, Tuhan, menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, disertai ini apa sih? Ya, dari awalan di serta mendapat akhiran i, disertai. Serta itu sendiri dalam SPOK-nya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada kalimat lagi yang menjadikan dia punya arti. Disertai itu, kalau menurut saya ya Bapak Ibu, kalau salah juga minta maaf. Kita ditemani gitu loh ya, atau dia ada bersama kita. Ya, ke kiri dia ikut ke kiri, ke kanan dia ikut ke kanan, ke depan dia ikut ke depan. Ya, kemanapun, dimanapun, kapanpun kita ada, dia selalu ada, dia selalu hadir. Ya, itu disertai. Jadi dia tidak bisa lepas dari kita dan kita juga tidak bisa lepas dari dia. Disertai terus. Nah, Yesaya mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Yesaya sudah merasakan, sudah menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dalam pembuangannya ke Babel, dalam membangun bait Allah. Dia merasakan ada penyertaan Tuhan. Sehingga Yesaya juga mengingatkan kita pada pagi hari ini, hai kamu, jangan lagi sedih, jangan lagi merasa sepi.
Jangan lagi kamu merasa kamu sendirian. Hai kamu, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan dia juga memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Roh Kudus terus ada bersama kita, yang membimbing, yang menuntun, yang menghibur, dan yang menguatkan kita. Bapak Ibu percaya Roh Kudus bisa menghibur kita? Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Mazmur mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan sampai kita punya jiwa ini kosong. Kalau kita punya jiwa kosong, nol kosong, kita merasa hidup kita lunglai, kita merasa hidup kita sepi, gak ada lagi orang yang peduli dengan kita. Hidup kita menjadi sengsara. Kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Statement yang salah, pola pikir yang salah kita buang. Kita masukkan lagi janjinya Tuhan, bahwa dia menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kapanpun disertai. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan kita percaya di dalam perintah Tuhan ada manfaat besar yang kita peroleh. Kita disegarkan, kita dikuatkan. Bahkan kalaupun kita menangis, bukan karena hidup kita yang terpuruk waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan. Karena kita mengingat kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Makanya kita meneteskan air mata. Bukan karena hidup kita yang sengsara, hidupku selalu sepi, no, tidak. Tapi justru kita mau mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan lagi, biarlah jiwa kita bersukacita, jiwa kita bersukaria karena atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ayat ini kita pegang, janji ini kita pegang ya, sehingga kita tidak lagi punya alasan bahwa aku sendiri, gak ada orang yang peduli. Tidak. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itu ada bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah setiap hari kita memuji Tuhan. Waktu memasak, waktu tumbuk-tumbuk bumbu, pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, amin. Bapak Ibu suka lagu apa? Ya, saya suka lagu apa? Mari kita pujikan dengan apa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan hari-hari kita ini penuh dengan sukacita karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, sesungguhnya kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Tetapi terkadang pikiran kami masukkan paradigma yang salah, pola pikir yang salah Tuhan. Sehingga kami merasa sendiri, kami merasa kesepian, kami merasa tidak diperdulikan lagi oleh sekeliling kami. Bapa, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau terus menyertai kami, bahwa Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah jiwa kami suka memuji Engkau, jiwa kami suka menyembah Engkau dalam segala kondisi. Dan kami merasakan hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus puaskan hasrat kami untuk memuji Engkau. Terus puaskan hasrat kami untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari. Bapak Ibu suka memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, amin.